Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia akan tulisan untuk di channel aku Indonesia dan episode kreatif 3. Topik kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan dan memilih laptop utama dan cadangan untuk keperluan hiburan dan kerja. Jadi gini, zaman teknologi sekarang ini laptop seringkali digunakan untuk keperluan bermacam-macam, untuk belajar, untuk bekerja, dan juga untuk menonton hiburan seperti menonton film, bermain, mendengarkan musik dan sebagainya. So, kebanyakan dari mereka tuh menggunakan laptop sebagai salah sumber kerja atau bisa mendapatkan uang. Tapi banyak beberapa dari kalian ada yang menggunakan hiburan itu, tapi tujuannya untuk sama, untuk mendapatkan uang. So, jadi beberapa dari kalian yang pada nanya, emang boleh sih? Emang bagaimana sih cara menentukan memilih laptop yang benar dan berkualitas? Pertama, tapi karena kita harus tahu, tidak semua aplikasi itu kuat untuk laptop yang prosesornya tinggi, karena kalau jika tidak dapat terjadi makan melakukan sembarangan, maka itu mengakibatkan kerusakan secara permanen baik itu prosesornya atau dan prosesornya menjadi lebih lambat. Nah, jadi cara-cara untuk melakukannya adalah pertama, sebelum membeli pastikan pilih dulu laptop yang kalian informasikan lewat internet. Kalian bisa gunakan ponsel kalian ataupun brosur dengan menentukan mana-mana laptop yang satu ini. Misalnya untuk terpisah-pisah itu, misalnya laptop yang untuk bekerja itu, misalnya berukurannya kan besar ya, sedangkan besar sih. Sedangkan untuk laptop yang berukuran sedang itu biasanya untuk hiburan main game untuk menyisakan uang. Apalagi laptop berukuran kecil ya, yang kasih kayak semacam itu tuh untuk keperluan hiburan. Terus kemudian yang kedua, ketika keputusan memilih tepat, pilih yang paling penting, pilih salah satu harga laptop dengan harga yang kecil. Misalnya 100.000 sekitar 1 juta. Kalau kalian bisa memilih laptop yang harganya kecil, maka itu semakin cepat prosesornya. Tapi akan berdampak buruk dengan kualitasnya. Jadi kan harus memperhati-hati dalam memilih laptop yang harganya kecil, asalkan kualitasnya tetap terjangkau. Kemudian yang ketiga, ketika kita menuju ke toko laptop, misalnya yang bersifat pasaran atau bukan, kalian bisa mendatangi ke pusat laptop yang paling khusus ya. Jika kalian punya uang, kalian bisa mencari kurang lebih 3-6 bulan. Kemudian yang keempat, tanyakan kepada mas itu menanyakan laptop apa yang kamu kita beli, ataupun mau laptop yang mana untuk utama cadangannya. Baru setelah itu, ini untuk hari pertama ya, misalnya bulan pertama. Misalnya kalau kita membeli laptop, pastikan untuk laptop utamanya itu biasanya boleh yang untuk bekerja ataupun belajar. Jadi kualitas laptop untuk bekerja dan belajar itu adalah dengan kualitasnya sedikit. Terus prosesnya tidak terlalu lambat, ataupun fitur-fiturnya bermacam-macam, asalkan lebih mudah untuk melakukan live streaming ya. Terus kemudian itu baru naikkan harga terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, dengarkan arahan dari para penjualnya untuk menentukan bagaimana cara memperkenalkan kualitas seperti apa. Begitu juga dengan kalau jika selesai, karena setuju dengan secara kredit ataupun secara online supaya bisa menghemat uang. Terus kemudian untuk ini kan sebagai laptop utama, untuk laptop cadangan sendiri, kalian datang lagi dalam waktu 3-6 bulan kemudian untuk menanyakan laptop apa yang cadangan nih. Misalnya laptop cadangan itu misalnya untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk laptop cadangan itu biasanya digunakan untuk bermain dan juga hiburan. Sama seperti cara-cara sebelum-sebelumnya di poin nomor 3, 4, dan 5, tapi bedanya kalau kita misalnya untuk main game nih, kalian harus sediakan lebih dahulu. Kalau selesai membeli laptop, harus segera beli controller. Boleh controller Xbox ataupun controller bebas, asalkan harganya tetap kecil. Biasanya harga yang paling murah mahal itu kan 300.000. Jadi kalau kalian itu dalam waktu 3-6 bulan sebelum sananya, kalian harus wajib menabung ya. Misalnya kalau kalian masih berusaha sekolah atau berkuliah, sisihkan uang jajan kalian untuk ditabung supaya nanti pas membeli itu tidak perlu minta kepada orang tua ya. Jadi kalau untuk gamer itu harus sediakan memory stick minimal 2 ataupun gabungan 2 1 gram 1 kabel supaya main bekerjanya workflow lebih menyenangkan. Oh iya, kemudian untuk sediakan hiburan sendiri, kalian bisa beli laptopnya kayak misalnya nih untuk kualitas hiburan, kalian bisa menggunakan membeli kabel HDMI ataupun TV tandangan atau bukan TV sih.
pakai saja TV yang seadanya atau yang tidak memiliki parabola atau yang belum memasang TV digital. Jadi kalian bisa menggunakannya terus menerus. Jadi kalian siapkan HDMI-nya supaya menonton kalian menyenangkan. Atau kalau misalnya kalian tidak memiliki Android TV box atau harganya cukup mahal. Nah, dan yang terakhir yang paling penting sekali, setelah saya membeli dan menentukannya, pastikan laptop tersebut harus dibiasakan dimatikan, proses dibersihkan, dan jika memenuhi hari harus selalu dibersihkan. Asal jangan menggunakan lap yang kotor. Gunakanlah lap yang cukup bersih supaya agar kotoran-kotoran tersebut tidak menempel di laptop bagian masih laptop masih lama. Nah, sebenarnya dari kualitas laptop itu bukan mesti beda-beda. Jadi syarat-syarat untuk laptop cadangan yang untuk gamer itu kualitas prosesor tinggi. Pastikan tidak ada aplikasi juga boleh aplikasi Google Chrome karena kan gunakan untuk mendownload game. Terus harus download pada sedikitnya emulator dan harus uninstall semua aplikasi yang tidak berhubungan dengan gamer, misalnya untuk kerja ya ataupun untuk hiburan. Kecuali kalau misalnya untuk cadangan yang untuk hiburan juga bisa sih gabung gamer. Jadi kalian harus siapin mentalnya supaya bisa berguna. Jadi perlukanlah proses yang sangat tinggi supaya kita bisa bekerja ya. Oke, video kali ini juga bisa bermanfaat. Jangan lupa sebiasa ke sosial media aku, komen dan share lebih tahu bagaimana saran dari kalian untuk menentukan memilih laptop utama dan cadangan untuk keperluan hiburan dan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.